Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa atahullahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhan netizen rahimakumullah. Sahabat santri Nahdiyin, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat santri Nahdiyin, sahabat petani kampung yang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan sedikit membahas terhadap dampaknya polemik pernasaban ini yang dikaji, dibongkar oleh Ki Haji Imaduddin Usman. Ternyata banyak dampak-dampak positif yang memang kita rasakan sampai saat ini. Di antaranya yang awalnya para habaib tersebut sangatlah arogan, sekarang ya agak berkurang. Sebelumnya banyak sekali dari oknum-oknum habaib itu yang mendawir, sekarang jadi tidak ada bahkan ya. Mungkin takut atau mungkin ya di wilayah lain yang belum tersentuh tesisnya Ki Haji Imaduddin Usman ini ya masih ada mungkin lah ya. Dan juga ya mungkin kepada mukibin-mukibinnya ya masih mendawir. Dan juga mulailah bermunculan fakta-fakta di lapangan yang terbukti bahwasanya selama ini yang sangatlah sakral, yakni makam-makam keramat di wilayah tersebut, yang mana makam tersebut merupakan para leluhurnya kampung tersebut, si kampung itu dijadikannya ba'alwi, dibinyahyakan ataupun dibinmuhdorkan ataupun dial-idruskan oleh oknum habaib itu. Makanya sekarang alhamdulillah sudah banyak. Kalau nggak salah kemarin terakhir ada berapa saya mendengar itu ada berapa makam palsu buatan habaib. Jadi gini, ada klaim makam keramat, ada pembuatan makam palsu. Jadi kalau semisal klaim makam keramat itu awalnya memang makam ada, makamnya ada, tetapi makam tersebut ialah para leluhur ataupun makam pejuang, makam buyut-buyutnya si ahli kampung tersebut, yang mana ya mungkin di latar belakangi dengan semisal profesinya sebagai pendakwah, orang yang pertama mendakwahi masuknya Islam di kampung tersebut, atau ya leluhur ya dari adat kampung tersebut ya. Ada lagi yang memang memalsukan, membuat makam palsu. Nah, membuat makam palsu ini banyak sekali bertebaran di mana-mana. Sehingga sangatlah lucu kalau semisal ini didiamkan saja. Banyak, silahkan fakta-fakta di lapangan di YouTube juga ada. Kebetulan ada tim eksekusinya yang mana memastikan kalau misalkan ini ialah hak makam palsu, mereka bongkar. Kalau semisal hanya sekedar diklaim sebagai ba'alawi, ya mereka luruskan. Nah, dan sekarang ada lagi. Selama ini ya mohon maaf, saya juga pernah sedikit tahu tentang silsilah sanad Thariqah Syadziliyah ini. Nah, ketika saya melihat versi Habib Lutfi, kok agak beda. Saya diam saja karena saya merasa ya beliau orang yang lebih tahu, mungkin ya sebetulnya yaitu kami diam sajalah, tidak berani mengungkit-ungkit seperti itu karena ya bukan ranahnya. Kami para santri ya
Ya wis, husnudzon saja, beliau lebih tahu. Karena yang kami sangka dulu kan, wah beliau itu orang yang makrifat. Beliau pimpinan Thariqah di Jatmam selaku Rois Am dan juga Thariqah dunia gitu. Makanya kami tidak ada sangkaan jelek sedikit pun dulu. Nah sekarang karena ternyata banyak kepalsuan-kepalsuan yang mereka lakukan, akhirnya berdampak kepada yang akan kita bahas ini, yakni pelencengan ataupun pembelokan silsilah sanad. Yang mana betul sekali kalau semisal hanya sekedar runtutan, sanad ini diambil dari kiai-kiai tersebut. Akan tetapi tokoh-tokohnya itu diba'alawikan, bahkan nasabnya pun dibinyahyakan. Semisal seperti yang akan kita bahas ini, kita tonton dulu videonya. Monggo. Ini saya tunjukin ya, ngapunten, ini bukan kita membongkar keburukan daripada Habib Lutfi, tidak. Di sini ada ya, ini barusan saja nih. Jadi dikirim PDF-nya tentang Aurad Amaliyah Thariqah Sadiliyah Alawiyah. Ini ditulis oleh Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, Pekalongan. Yang ingin saya jelaskan ini adalah di dalam silsilahnya. Kita scroll dulu ya. Habib Lutfi ini dari siapa sih ngambilnya, gitu kan? Di sini ada tanda tangan Habib Lutfinya. Ngapunten ya. Ini saya bacakan dulu. Al-Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan Jawil Wusto yang berada di Jawa Tengah. Beliau mengambil sanad Thariqah Sadiliyah Alawiyah ini dari Al-Qutbil Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Al-Hafidh Al-Alamah Muhammad Abdul Malik Qadassallahu sirrah. Ini dibuat Habib. Ingat, bahkan bin Yahya. Padahal yang kita tahu yang membawa Thariqah Sadiliyah ke Indonesia itu estafetnya kepada Syekh Muhammad Abdul Malik, dia orang Purwokerto. Ya, ingat-ingat, orang Purwokerto ini bukan Habib. Kok beraninya gitu kan? Ya punten ini kalau saya agak sedikit kenceng. Kok beraninya Habib Lutfi menggantikan sebagai Al Habib, bahkan bin Yahya. Ini orang Purwokerto loh. Terus kemudian Syekh Abdul Malik ini orang Purwokerto mengambil dari Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Roja. Itu asli kelahirannya Purbalingga, cuma terkenalnya Banyumas. Di sini nggak ditulis, di sininya tulisnya Al-Qutbil Arif As-Sayyid Al-Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki. Jadi kalau Ahmad Nahrawi Al-Makki, karena memang beliau berdiam di Mekah sampai wafatnya, makanya yang mengekstafetkan di Nusantara Syekh Abdul Malik dari Purwokerto, gitu kan? Nah ini saya lihat di dalam terjemahnya, ini takutnya nanti dikira nggak ada. Ini harus perlu bukti, karena saya sinkronisasikan dengan yang ada di NU online. Tuh. Jadi kalau kita lihat, tuh. Jadi Habib Lutfi itu mengambil sanadnya dari Syekh Abdul Malik bin Muhammad Ilyas Purwokerto. Tapi di sini ditulisnya adalah Habib Muhammad Abdul Malik bin Muhammad bin Ilyas bin Yahya Purwokerto. Terus kemudian yang tadi disebut Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki, beliau ini adalah Sayyid Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Ki Haji Harja Muhammad Al-Banyumasi Al-Makki, karena beliau wafat di Mekah. Al-Jawi ini beliau lahirnya di Purbalingga, bahkan kita kemarin ketemu sama keluarganya Gus ya. Bahkan nah Ki Roja ini mau dibalawikan keluarganya itu dari cicitnya yang waktu di Purbalingga itu minta tolong sama Abah, karena ini sudah haul 2 kali atau 3 kali. Ini kan yang mengisi Habib Lutfi terus. Selalu dikait-kaitkan dengan Habib Ba'alawi gitu kan. Bahkan manakibnya itu direvisi oleh Pekalongan. Ya ngapunten, ini yang ngomong bukan saya, keluarganya langsung kemarin ketika ketemu. Saya nyatakan ya, pengambilan sanad Habib Lutfi, kalau ini namanya Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto atau bin Muhammad bin Ilyas Purwokerto, itu betul. Terus kemudian di atasnya lagi Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Haji Harja Muhammad Banyumas, betul. Tapi bukan Habib. Alasannya kenapa kok di dalam silsilah auradnya, saya baru baca masalahnya, makanya di kemarin saya tes siapa ya yang punya auradnya Sadiliyah Alawiyah ini. Ternyata di situ ditulis Al Habib di situnya. Jadi dibuat marga seperti marganya beliau bin Yahya. Coba kira-kira kalau seperti itu, kita orang yang normal belajar agama, kenapa Kiai Haji Sahal Mahfud dulu sampai menghadang Habib Lutfi menjadi ketua Jatman Rois Am, sampai berani mengeluarkan uang 2M loh, supaya jangan sampai menduduki Jatman, supaya tidak sampai menduduki Rois Am. Karena ini gitu yang terjadi. Itu dulu Kiai Haji Sahal Mahfud sampai kayak gitu.
Nah, yang saya herankan gitu, kenapa gitu di kita ini, ya tadi dari PBNU, dari Jatman sendiri jelas gak akan berani karena ketua Jatmannya Habib Lutfi. Saya nyatakan ya, Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Malik tadi bin Muhammad bin Ilyas ini dia orang Purwokerto. Bukan bin Yahya, bukan Habib. Trah Raden ke Pakubono, Hamakubono berapa? Hamakubono 3. Bin kali, oh gini ya tuh. Syekh Abdul Malik bin Kiai Ilyas bin Raden Dipowongso bin Pangeran Diponegoro bin Hamengkubuwono III. Tuh, ini yang tahu nih. Artinya kalau sampai dihabibkan, wah kebacut ini mah, kebacut temenan. Coba kalau saya menyampaikan begini, kewalat gak kira-kira kalau menuliskan sejarah kayak gini? Gak mungkin kewalat. Wong ini sanad yang asli, bahkan dari Itulah penjelasan dari seorang konten creator juga yang namanya Gus Ubad ya. Memang beliau itu kritis orangnya. Kritis ya, selama ini memang mengedukasi kepada kita semua agar berusaha selogis mungkin lah dalam pemikiran. Ketika ada hal-hal yang berbau kepalsuan, beliau berusaha menelitinya dan menyampaikan apa itu tentang kebenaran. Nah, dalam hal ini beliau meluruskan silsilah sanad Thariqah Syadziliyah, yang mana dinamakan tersebut Thariqah Syadziliyah Alawiyah. Tentunya kenapa mungkin dinamakan Alawiyah? Ya karena di sana ya tadi sanadnya diba'alawikan. Mungkin ya. Ya kita dengarkan tadi silsilah sanad yang disebutkan oleh Gus Ubad itu, yang mana Habib Lutfi mengambil sanad Thariqah tersebut dari Syekh Abdul Malik Purwokerto. Syekh Abdul Malik Purwokerto tersebut mengambil sanad dari Syekh Ahmad Nahrawi Al-Makki. Nah, dalam urutan silsilah sanad yang dibuat oleh Habib Lutfi tersebut, ternyata namanya diganti menjadi Habib. Dan bukan hanya sekedar Habib, tetapi dibiniyahyakan, yakni Sayyid Muhammad Sayyidul Habib Muhammad Abdul Malik bin Muhammad bin Yahya, seperti itu. Sedangkan yang aslinya Syekh Muhammad Abdul Malik bin Ilyas Purwokerto, kan seperti itu. Bahkan ini ialah masih termasuk Trah Hamengkubuwono III, melainkan masih keturunan dari Pangeran Diponegoro, seperti itu. Tetapi oleh mereka dihabibkan, dibiniyahyakan. Dan juga Syekh Ahmad Nahrawi, mereka pun sama, itu dihabibkan. Padahal aslinya Syekh Ahmad Nahrawi aslinya orang Purbalingga, yang terkenal memang Banyumas, akan tetapi wafatnya di Mekah. Makanya dalam silsilah urutan sanad oleh Habib Lutfi tersebut, Sayyidul Habib Muhammad Nahrawi ya, ataupun Syekh Nahrawi Al-Banyumasi Al-Makki. Nah, pantesan saja kata Gus Ubad, dulu Mbah Sahal Mahfud berani mengeluarkan dana 2 miliar untuk menghadang agar Habib Lutfi tidak menduduki di Jatman sebagai Rois Am PBNU. Karena ini mungkin hanya saja dulu ya tidak langsung dipaparkan ya. Karena khawatir ada gejolak yang sangat parah ataupun perpecahan, ya mending dipendam saja. Tapi alhamdulillah makin kesini makin meningkat kesadaran umat Islam
akan hal demikian, yang mana agar tidak mudah dibodoh-bodohi oleh mereka yang selama ini kita anggap suci, ternyata ya tidak terbukti. Banyak juga kepalsuan-kepalsuan yang mereka lakukan, tetapi kebanyakan daripada muhibbin enggan mempercayai fakta-fakta di lapangan ini, karena mereka terlanjur cinta. Namanya terlanjur cinta, akan tertutupi suatu keburukan itu, akan tertutupi suatu kesalahan itu. Mereka terlanjur cinta. Tidak apa-apa, kami tidak memaksa. Akan tetapi, jangan halang-halangi kami untuk mengedukasi. Kalau semisal menghalang-halangi untuk mengedukasi, Anda yang membuat kami memaksa. Seperti itu. Kalau misalkan ya bisa membantah, ya silahkan bantah. Jangan provokasi. Apalagi melayangkan somasi-somasi terhadap orang yang ingin bersuara terhadap kebenaran ini. Itu saja ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau memang kurangnya penjelasan, kurang rinci, mohon langsung tonton lagi video fullnya Gus Ubad di channel YouTube-nya ya. Terima kasih. Akhirul kalam, santri Nahdien petani kampung yang berbahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.